Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan kita siang hari ini. Dalam hal ini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Bukan karena lebih jago atau lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi karena saya mendapatkan pembelajaran ini dari kegiatan guru penggerak yang saya ikuti. Baik Bapak Ibu, dalam budaya positif yang akan kita diskusikan siang hari ini, kita akan belajar tentang apa itu disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, budaya positif, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa pentingnya kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Ya, penting. Ya, silakan Pak. Jadi supaya kita memberikan efek yang baik buat kita semua, sehingga kita bukan hanya semacam teori, tapi kita juga sudah menunjukkan prakteknya. Biasanya kan orang hanya mengajar secara lisannya, tapi prakteknya belum. Nah, apabila dia melakukan prakteknya sudah, maka akan bisa menjadi contoh buat yang lain. Oke, terima kasih Pak Al. Ada lagi Bapak Ibu? Betul ya? Ya, silakan Ibu. Pentingnya menciptakan suasana positif adalah supaya kita baik sebagai guru maupun sebagai siswa merasa nyaman dan aman. Karena sekolah kan adalah rumah kedua. Betul ya? Itu pentingnya. Tadi Pak Al bilang kita harus menjadi contoh, kemudian Bu Nova bilang menciptakan suasana yang aman, nyaman, bukan cuma untuk kita ya, tapi untuk siswa sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada mungkin Ya. kalau menurut saya itu adalah bagaimana cara menghargai kita terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita, bahwa kita itu jangan hanya melihat bahwa seseorang itu atau orang lain itu sebagai sesuatu yang punya kekurangan, tetapi kita lebih memberikan nilai positifnya kepada orang tersebut. Ya. Oke, siap Tayo. Jadi kita tidak melihat orang dari sisi negatifnya ya, tapi kita melihat orang dari sisi positifnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik, kemudian apa hubungannya Bapak Ibu antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, di modul pertama dari kegiatan guru penggerak itu adalah membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tadi dengan menciptakan suasana positif, apa hubungannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, Pak. Jadi mungkin kita mengerti apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan murid, sehingga kita bisa memberikan sesuai dengan porsi yang sesuai dengan keunikan mereka, keunikan siswa. Proses pembelajaran yang disesuaikan dengan keunikan siswa. Oke, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu. Ya, kalau kita memberikan suasana yang positif kan membuat anak jadi nyaman ya Bu. Jadi kalau anak sudah merasa nyaman, merasa senang buat belajar, itu dampaknya pasti akan berbeda ketika anak misalnya ada guru masuk, anak udah takut duluan misalnya ya, karena gurunya agak mengerikan misalnya. Tapi kalau kita jadi guru yang asik, memberikan suasana yang positif, yang nyaman buat anak-anak, pasti anak-anak juga akan lebih termotivasi ya untuk belajar. Mungkin itu hubungannya. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu barangkali yang mau memberikan pendapat apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ini yang disebut dengan pendidikan yang menghamba Bapak Ibu. Jadi kita tuh sebenarnya hamba yang melayani anak didik kita. Kadang-kadang suka kebalik gitu ya, kita yang jadi tuannya, anak didik kita yang jadi hambanya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba pada murid. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat?
Cukup yang ini? Berarti kalau menghamba kan berarti mengerti apa yang menjadi kebutuhan siswa kan, Ya, sehingga betul Pak. kita melayani sesuai Melayani, dengan ya. porsinya, sesuai dengan keunikan dia, kemampuan dia dan sebagainya. Betul Pak. Jadi sebagai pendidikan, kita sebagai pendidik yang menghamba pada murid, yaitu tadi kita hamba, muridnya adalah Tuhan lah gitu ya dalam petik. Jadi kita melayani kebutuhan mereka sesuai dengan tadi keunikan mereka, gitu supaya pembelajaran yang kita lakukan bisa menyenangkan bagi murid. Gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi? Tidak ada. Nah, di sini perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, di mana guru itu berperan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi pendidikan itu kita, kalau istilahnya di berikutnya ya Bapak Ibu, kita tidak mengubah potensi awal siswa. Jadi tuntunan pendidikan itu setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi pendidik itu dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya potensi itu, bukan mengubah potensi awal dari siswa. Jadi saya sih selama ini belajar fisika gitu ya, ada sebenarnya kayaknya banyak anak-anak yang nggak suka sama fisika. Mungkin bukan nggak suka sama saya mungkin ya, nggak suka aja sama pelajaran ya, karena mereka mungkin Positive vibes. Harus positif. positive thinking betul. Jadi saya merasa mungkin mereka bukan nggak suka sama saya, tapi mungkin nggak suka mengikuti pelajarannya, entah mungkin merasa kesulitan atau mungkin cara mengajar gitu ya, karena mungkin terlalu kaku atau bagaimana ya. Nanti kita kan sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga masih belajar dan ketika saya mengikuti program guru penggerak ini ada sesuatu yang saya sadari bahwa oh iya, selama 20 tahun saya mengajar, yang saya ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara itu hanya 3 semboyannya aja. Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Bangun Karsya, Tuturi Handayani. Saya tidak tahu filosofi yang lain gitu dari Ki Hajar Dewantara. Padahal ketika saya belajar di kegiatan guru penggerak ini, saya banyak belajar tentang oh ternyata seharusnya seorang pendidik itu seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan ini yang sekarang saya akan bagikan bagi Bapak Ibu. Nah, sebagai pembelajar, peserta didik akan belajar dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan, sehingga ia dapat mengeksplor dirinya tanpa batas gitu ya, sehingga ia dapat mencapai aktualisasi dirinya. Ini murid sebagai pembelajar, bahkan juga kita Bapak Ibu ya, bukan hanya murid yang akan senang belajar dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan, tapi kita juga. Nah, kita juga belajar sebagai guru yang istilahnya belajar sepanjang hayat. Saya juga sama Bapak Ibu, sampai sekarang saya masih belajar, dan ketika mengikuti program ini langsung oh iya gitu. Jadi banyak hal yang saya nggak tahu gitu. Nah, ini teori kontrol dari William Glasser. Ini yang menurut saya ini sering banget kita lakukan ketika kita menjadi seorang guru. Ada ilusi-ilusi yang kita yakini bahwa itu adalah kebenaran. Contohnya yang pertama ya Bapak Ibu, bahwa ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal tidak bisa Bapak Ibu. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kayak saya misalnya ketika ulangan kemarin, anak-anak tuh nilainya tuh jelek gitu ya. Satu kelas tuh paling yang bagus hanya 4 orang. Dan saya merasa bahwa saya juga merasa kesulitan untuk membuat mereka mau belajar. Akhirnya kemarin ketika saya mendapatkan hasil buruk itu, anak-anak dalam satu kelas hanya 4, bahkan di kelas plus hanya 1 orang, di kelas 8A juga 1 orang, 8B itu 4 orang yang nilainya di atas KKM. Saya merasa bahwa ini ada sesuatu yang salah. Akhirnya saya membuat remedial Bapak Ibu untuk anak-anak. Saya bilang ke mereka,
kalian siapkan satu lembar kertas, boleh yang F4, boleh yang A4 atau M4. Nah, kalian boleh nuliskan di situ apapun yang menurut kalian penting dan ditanyakan pada saat ulangan. Nanti kertas itu kalian bawa pada saat ulangan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa ibu tidak sama sekali tidak mengajarkan kalian untuk mencontek pada saat ulangan. Bukan itu esensinya. Esensinya adalah saya mau mengajarkan ke anak-anak bahwa untuk memperoleh sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, kita butuh yang namanya persiapan. Idealnya pada saat kita ulangan, persiapannya adalah belajar. Tapi dari hasil ulangan mereka, saya dapat ambil kesimpulan bahwa mereka tidak belajar. Saya mengatakan kepada mereka bahwa kalau kamu bilang kamu tidak paham, ibu terus terang aja ibu tidak terima. Karena ketika ibu ngajar, setiap kali selesai menjelaskan satu topik, ibu pasti bertanya, ada yang belum paham dan tidak ada yang menjawab tidak paham, semuanya paham. Jadi kesimpulan saya adalah mereka tidak belajar. Jadi saya menyuruh mereka membuat catatan, saya bilang atau apapun lah yang kalian anggap penting dan akan ditanyakan. Kemudian nanti pada saat ulangan kertas itu dibawa. Nah, pada saat prakteknya Bapak Ibu, ada satu anak yang bilang ke saya, Bu, boleh nggak Bu catatannya di buku tulis? Boleh, saya bilang kalau kamu nggak punya kertas A4 atau A4 atau buku tulis boleh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mau copy catatannya Bapak Ibu. Ya saya marah, saya bilang, itu kamu bilang kamu tuh catatan menulis rumusnya itu di kertas buku tulis, bukan mencontek catatan. Karena esensi ibu adalah bukan ibu menyuruh kamu mencontek. Kalau kamu hanya merobek catatan, itu kamu mencontek. Ibu mau kamu usaha. Dan ada yang nggak buat alasannya, saya lupa. Ada lagi yang alasannya, Bu, saya kan belajar Bu, ngapalin. Kalau saya nulis ini, nanti saya nggak ada waktu untuk belajar. Terus saya bilang, Ibu suruh kamu ngapalin nggak? Ibu suruhnya apa? Betul. Jadi itu Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu punya ilusi bahwa kita tuh bisa mengontrol anak-anak. Padahal enggak gitu. Kalau memang anak-anaknya tidak mau melakukannya, kita paksa sedemikian rupa pun mereka nggak akan bergerak. Ini menurut saya menarik banget. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya gini Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita memberikan penghargaan gitu ya, reward. Oh ini kamu udah nilainya 100, saya kasih coklat ya misalnya. Ternyata itu pun tidak efektif Bapak Ibu, dan tidak, dalam tanda petik ya, mungkin tidak efektif dan bermanfaat. Ya, karena apa? Karena penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol juga sebenarnya. Dan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan hal ini balik lagi ke yang pertama tadi Bapak Ibu, bahwa kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu kalau mereka memang tidak mau melakukannya. Kemudian ilusi yang ketiga itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini saya sering ya, maksudnya ketika saya awal-awal jadi guru, saya suka bilang ke mereka, kamu teh kenapa kamu teh nggak mau belajar? Kan ibu udah ngajar kamu dengan baik, kamunya enggak, ibu tuh sedih. Ibu sedih ketika kamu tidak melakukan tugasmu dengan baik. Nah ini kan kalimat tersebut akan membuat anak, oh iya ya, saya nggak belajar dengan baik, padahal mungkin udah mengajar saya dengan baik. Itu apa ya? Membuat orang menjadi merasa bersalah. Dan ternyata hal ini pun tidak berguna Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Sementara menurut saya hal-hal ini, terutama untuk diri saya pribadi, mengena sekali gitu Bapak Ibu. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini kayaknya berlaku bukan hanya ketika kita menjadi guru ya. Ketika kita sudah menjadi orang tua, kadang-kadang kita juga merasa bahwa kita punya hak untuk memaksa anak-anak kita.
Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal tersebut. Dan keempat ilusi ini Bapak Ibu, kalau saya pribadi saya melakukan semuanya. Dan ternyata ini menurut Dr. William Glasser ini nggak benar. Baik, lanjut. Nah ini stimulus respon dengan teori kontrol Bapak Ibu. Kadang-kadang ini yang di kiri ini ya, ini biasanya yang tadinya menjadi keyakinan kita biasanya. Kita merasa bahwa realitasnya kebutuhan kita sama. Mungkin anak-anak yang masuk ke sekolah kita kebutuhannya sama gitu ya, untuk mencari pendidikan. Tapi ternyata nggak bisa Bapak Ibu, kita tidak bisa menyamakan tadi. Yang tadi menurut Pak Fars bahwa setiap anak itu unik. Jadi kebutuhan mereka tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu juga tidak benar. Ya, kita perlu melihat sesuatu itu dari sisi yang berbeda. Karena setiap orang itu akan memiliki gambaran yang berbeda. Saya pernah ada yang menunjukkan gambar gelas, Bapak itu gelas berisi air. Kemudian kita diminta untuk memberikan pendapat gitu. Ya kan kita bilang ya bahwa oh itu gelas yang hanya serisi setengah gitu. Atau bahkan ketika kita dikasih satu kertas putih kemudian ada titik di tengahnya, terus ditanya apa yang Bapak Ibu lihat? Ya saya bilang kan saya melihat titik. Nah mungkin orang lain punya pendapat yang berbeda. Oh saya nggak lihat titiknya, titik mah hanya titik kecil, saya lihat kertasnya. Bisa saja tanya. Bahkan saya pernah baca juga seseorang itu orang buta ceritanya ya. Mereka mau melihat gajah. Jadi sekelompok orang buta itu datang ke kebun binatang melihat gajah. Karena mereka tidak bisa melihat, mereka menggunakan tangannya untuk meraba si gajah. Orang buta pertama, dia meraba bagian ekor gajah. Oh, berarti menurut dia gajah itu kecil. Ya, kecil seperti ular, seperti tali gitu. Ada lagi orang buta yang meraba bagian badan si gajah. Dan dia bilang, oh gajah itu seperti tembok lebar. Ada lagi yang mau megang telinganya. Ternyata gajah itu kayak kipas gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, mungkin tidak akan sama dengan apa yang kita lihat. Orang lain melihat hal yang berbeda. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi realitas yang selama ini kita yakini benar, belum tentu benar menurut orang lain. Nah, kemudian kita kadang-kadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita yang tadi ya, balik lagi, kita sebenarnya nggak bisa mengubah orang. Jangankan orang, anak-anak kita aja yang anak-anak itu juga kita nggak mungkin mengubah mereka kalau mereka sendiri nggak mau berubah. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian kita yang keempat, kita sering melihat bahwa perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita menjudge anak, menjudge orang yang berperilaku buruk, oh itu masalah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang saya bagikan kemarin yang waktu saya menangani bukan menangani ya, saya punya siswa si Unike yang dia tuh tidak pernah hadir pada saat pelajaran tambahan di hari Sabtu. Kita kan pasti ngejudge-nya dia, oh dia mah males pasti. Padahal dia nggak punya ongkos. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang pernah diajarin, didiseminasikan juga oleh Bu Karen ketika kita menggenggam sesuatu di tangan kita, terus kita minta orang lain menyuruh kita, mempengaruhi kita untuk membuka tangan kita. Sebenarnya sekeras apapun upaya teman kita untuk menyuruh kita membuka tangan kita, kalau kita nggak mau buka ya nggak akan buka. Sebaliknya, walaupun teman kita mau bujuk kita gitu ya, kalau kita mau buka ya buka aja. Artinya orang lain tuh nggak bisa mengontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol orang dan orang juga tidak bisa mengontrol kita. Ya itu sama ya Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak ya. Saya tidak bisa dikontrol orang dan saya juga tidak bisa mengontrol orang. Nah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini biasanya ibu-ibu ya.
ke anak gitu ya. Biasanya kalau dibujukin, Ma pengen beli itu, jangan ya kamu nanti batuk ini. Anaknya ngeyel, akhirnya dimarahin kan. Gak boleh kamu teh gitu, tapi kamu batuk nanti. Dipaksa untuk nurut. Nah, ternyata ada pilihan lain Bapak Ibu. Selain pemaksaan itu ya, seharusnya kita bisa berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir tuh, kita pasti ketika kita berkomunikasi dengan orang tuh ada model berpikir nih, menang kalah. Padahal yang seharusnya adalah pola berpikir menang-menang. Tidak ada sesuatu yang harus diperkalahkan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini disiplin positif. Misalnya nih Bapak Ibu ya, kalau sekarang kan kita ada aturan ya, kalau kita datang terlambat nanti kita berkurang 40.000 misalnya. Nah, bila di sekolah kita ini tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan kita penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu atau bagaimana? Saya keluar dulu jangan. Saya keluar dulu jangan. Nah, gimana Bapak Ibu? Kalau misalnya nggak ada, kalau sekarang kan ada ya, kalau kita terlambat datang nanti kita dipotong 40.000 misalnya. Kalau anggap aja nggak ada, gimana Bapak Ibu? Tetap tepat waktu, tetap datang tepat waktu, keren. Ini apakah tetap tepat waktu? Udah begini ya udah. Tetap kenapa Pak ini? Kenapa harus tetap datang tepat waktu? Saya mau pergi bukan karena di sini, pokoknya anak-anak saya ada yang mau dinyasar dulu. Ya karena kan memang kita sebagai guru kan memang digugur ditiru. Kalau kita gurunya tepat waktu ya pasti anak-anak murid itu kan mencoba gurunya akan tepat waktu juga. Karena kita guru ya digugu dan ditiru. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Ya saya tepat waktu karena saya juga kalau dulu kesel. Kesel ya. Kalau saya datang tepat waktu, karena kalau saya tidak tepat waktu nanti anak saya yang terlambat. Jujur banget. Jadi saya Jujur banget. karena kalau anak saya aja lama. Ya itu ya Bapak Ibu. Ini Saya refleksi. belum ditanya. Oh ya, Mas ini menjawab Mas Hamzah kalau Mau menjawab ya. Iya. Ya kalau saya sih nggak setuju tepat waktu. Kalian itu datang lebih awal biasanya. Susah loh tepat waktu itu. Benar masalah bisa benar. Kalian kan Lebih datang awal dari waktu yang telah kita Kalian mah datangnya lebih awal. Jadi salah ya. Salah kan? Kita yang salah. Kalian yang salah. Saya tepat yang waktu benar. tuh 6.30 ya pasti. Iya, Iya, datang pas bisa. pas. Nanti kita Susah. Kita belum ngomong semua. Emang Pak Samsin cerdas ya. Iya. Ya berpikirnya Bahasa Indonesia kalah. Tepat waktu. iya ya, kita bukan tepat waktu. Kita datang sebelum waktunya ya benar. Nah itu saya setuju. Oke, terima kasih Pak Sam. Nah, ini motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita nggak nyadar bahwa perilaku manusia itu didasarkan atas 3 motivasi. Motivasi pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya, kayak anak-anak misalnya, mungkin saja mereka mengerjakan PR bukan karena kesadaran untuk mengerjakan PR, tapi supaya nggak dihukum. Jadi segala cara dihalalkan. Jadi mereka mungkin nyalin gitu ya, nyalin PR dan temennya supaya menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Ya kayak tadi misalnya kita seperti tidak datang terlambat supaya nanti dapat apa sih itu premi kehadiran misalnya. Nah yang terakhir ini yang luar biasa, kalau kita bisa motivasi kita itu untuk menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Dan ini yang menurut Bapak Ibu, anak-anak kita ini yang mana yang paling banyak? Motivasi apa yang mendorong mereka misalnya mengerjakan PR, mematuhi peraturan? Apakah sudah sampai ke motivasi ketiga? Itu bagaimana? Menurut penilaian pribadi Bapak Ibu? Anak-anak kita itu motivasinya yang mana yang paling banyak? Apakah yang pertama? Yang pertama ya.
Baru masuk ke bank ditanya kentek mana? Jaket lepas. Jadi kayaknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kayaknya belum sampai ke motivasi ketiga. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini apa tadi untuk menyumbang atau hadiah. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu kita percaya bahwa untuk menanamkan disiplin kepada anak itu ada dua kan yang kita lakukan, memberikan punishment dan memberikan reward kan. Dan ternyata itu juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang paling penting adalah kita membangkitkan motivasi dalam diri mereka, motivasi intrinsik supaya mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah ini yang menjadi tanda tanya bagaimana cara kita melakukannya. Ini sudah tadi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid? Ini Pak Alvaris nih pasti. Pak Alvaris, strategi apa yang Bapak terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Dengan poin ya Pak ya? Iya. Dengan poin. Dengan poin, tapi sebenarnya sih saya sih selalu ya, kita belajar apa yang kita katakan itu dilakukan buat siswa-siswa. Jadi misalnya kita sudah komit masuk jam sekian, maka kita juga harus terapkan itu pada siswa. Tapi kalau kita membiarkan mereka tanpa ada teguran dan peringatan, sehingga aturan itu dianggap biasa-biasa saja. Jadi memberikan contoh tadi ya, seperti kata Pak Heni ya, di gugu dan ditiru. Kalau kita bilang anak-anak masuk sebelum jam 6:30, ya kita juga sudah ada di sekolah sebelum 6:30. Itu mungkin ya Pak Alex. Kemudian Bapak Ibu, nah nilai-nilai kebajikan apa yang kita rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kita di sekolah? Nilai-nilai kebajikan apa? Ini tadi ya sesuai dengan apa karakter Pancasila tadi ya, nilai-nilai kebajikannya. Kalau di kita mungkin ditambahkan dengan PKP 2K. Dan ketika saya sharekan juga di pendidikan guru penggerak, saya mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan di sekolah kami itu salah satunya adalah dengan mengambil satu tokoh di Alkitab, kemudian kita menerapkan nilai kebajikan dari tokoh tersebut, gitu ya. Kemudian nah ini yang tadi Bapak Ibu, bahwa pemberian reward pun ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya kalau nggak dikasih hadiah, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kadang-kadang ketika saya ikutin program PGP ini juga saya oh iya, jadi terkaget-kaget gitu, apa yang selama ini diyakini sebagai kebenaran ternyata nggak benar gitu. Kudu kumaha Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi yang saya pelajari adalah bahwa ketika kita mau membangkitkan motivasi intrinsik anak tadi, kita harus memperhatikan juga bahwa setiap manusia, termasuk kita, bukan hanya murid kita punya 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa dimiliki dan memiliki, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk mempunyai power gitu ya, mempunyai kekuatan, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan, kebutuhan untuk merasa merdeka. Jangan kayak kalau kita lihat video-video ini Bapak kurikulum merdeka tapi terjajah katanya gitu. Kita butuh merasa merdeka. Ini kebutuhan dasar. Ini nggak akan saya bahas secara secara detail karena kita sudah belajar tentang ini ya, 5 posisi kontrol guru. Yang terbaik adalah yang manajer. Kalau saya pribadi tuh Bapak Ibu, saya tuh cenderung yang kedua dan ketiga.
Yang kayak tadi, ih kamu tuh belajar atau ibu tuh udah ngajar kamu tapi kamu nggak belajar, memberi rasa bersalah. Atau bahkan seperti teman gitu sama mereka. Saya lebih sering itu. Dan ternyata yang terbaik itu adalah posisi sebagai manajer. Saya juga nggak akan putarkan videonya lagi ya, karena kita sudah pernah melihatnya sama-sama. Nah ini restitusi Bapak Ibu. Nah sekarang karena ada banyak hal yang mungkin kurang tepat kita lakukan, nah ini kita akan melakukan proses restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bagaimana kita melakukan proses restitusi ini. Nanti saya akan putarkan videonya Bapak Ibu. Ya. Restitusi juga kan merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita tidak memberikan solusi kepada anak, tapi mereka sendiri yang akan mencari solusi bagi masalah mereka sendiri. Dan kita sebagai guru, kita yang membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah restitusi ini Bapak Ibu ada yang disebut sebagai segitiga restitusi. Jadi ketika kita menangani anak, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kadang-kadang ketika anak melakukan kesalahan, kita kan anak kan pasti ya secara manusia ketika kita melakukan kesalahan kan pasti ada rasa bersalah. Biasanya yang kita lakukan justru tidak menstabilkan perasaan mereka yang sedang merasa bersalah, justru malah ditambahin dasar kamu mah gitu ya. Atau yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kita mencoba memahami apa alasan mereka ketika mereka melakukan hal tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini yang nanti kita akan belajar membuat bersama-sama keyakinan keras Bapak Ibu. Saya akan putarkan video dulu bagaimana contoh kegiatan segitiga restitusi ini. Nah ini Bapak Ibu. Nggak kenceng ya suaranya. Bentar. Nggak apa-apa, udah ada subtitlenya. Ya. Subtitle. Suaranya nggak kencang. Tapi kedengaran Ada subtitle, kamu itu bisa baca. Ini malah mati gak? Bapakku nih yang di ujung sini umurnya masih 30. Kabar ya. Oh udah 30 sekarang? Kemarin 20. Oh. Ya, paling kami kan masih muda. Taruh kalian. Itu ada tulisannya kan itu. Iya. Tidak ada suara Ini dulu juga. suaranya pelan ntar ya. Kita kencengin dulu. Ini udah 100 ya. ada kedengaran kok kencang. Boy. Bisa di Jadi apa? Terus nggak salah bisa di Tuh kan di bawah ada subtitle, baca aja. Abangnya bacain. Pilihan audio kayaknya. Mana Bu? Coba lihat dulu. Kayaknya. Ini kenapa pelan ya? Saya juga nggak sangka. Karena terhubung ke Kecuali pakai speaker ini ya. Pakai ini fokus bisa.
Baca aja ya Bapak Ibu ya. Suaranya lagi ke atas. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ya suaranya lagi ke Akan atas. marah. Oke, ini yang bagus Mas. Kalau seperti itu. Yang bapaknya Pak dan istrinya Bu Dewi. Sok Bu Dewi ya. Dia sok-sok dulu. Beda karakter, Pak. Pasti kamu melakukan karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya, masa dia aja Pak. Saya nggak bela diri loh, masa saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah mempertahankan harga diri. Pasti sesuatu yang penting. Saya baca yang validasi tindakan yang salah. Saya baca yang itu. Itu kayaknya Untuk kalau dibaca. lari ke atas ya kayak fokus. Ya tinggal diganti di spekernya untuk pilih. Sudah gemes, padahal. Pilih ke retake. Ya pasti Yang kamu ada tetap yang memilih pilih. sekolah. Ayo belajar semua. Kita Kamu memberikan itu tidak budaya membuat positif, parah lagi, bukan? memberikan kesempatan ke orang lain. Budaya positif. Nah sekarang kita coba lihat tadi punya perhitungan tentang tingkat Ayo, coba jelasan. Bisa suaranya. Nah, itu suruh lari ke HDMI kan? Coba play. play. Itu udah kencang. kelas atau prinsipal tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi kemarin. Jadi keyakinan itu Ya ini memang bakat. sesuai dengan keinginan. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak dikasih itu. Masih lari ke atas Pak. Dan orang itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila tidak saling marah, bukan? Ya, saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu tidak untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan Sabar. bagaimana memperbaiki masalah ini. Seandainya. Seandainya saya bisa kayak gitu. Seandainya. Ini ada lagi satu contohnya lagi Bapak. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh Ini mamanya Rere siarai. Udah siarai. menggunakan penerapan segitiga Siarai Angelika. Angelika. Siarai angkatannya Kalista gini. Iya. Angelika. Jadi pada sisi pertama Bundanya. menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Bukan penting. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak mengerjakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali
dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ya Bapak Ibu, cukup ya. Dalam menerapkan, Nah, menurut saya itu sudah cukup Bapak Ibu. Jadi bagaimana ketika kita menangani anak yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini itu erat kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi dikatakan bahwa seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Karena mungkin mereka menganggap peraturan tertulis itu buat mereka nggak punya makna apa-apa. Nah, murid-murid pun akan demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang berada di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau misalnya kita nggak hanya memberikan peraturan, anak-anak mungkin apa ya tidak tergerak untuk melakukannya. Mereka hanya mengikuti peraturan ya supaya tadi terhindar dari hukuman. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama itu kita mendiskusikan tentang peraturan sekolah yang ada di sekolah kita. Kemudian kita juga perlu mencatat masukan dari anak-anak. Kalau memang terlalu banyak misalnya peraturan sekolah, kita bisa membuat peraturan yang berlaku di kelas kita sendiri. Ya. Kemudian tahap kedua adalah merumuskan peraturan tersebut menjadi suatu keyakinan dalam kalimat positif. Kemudian ketiga, kita akan menempelkan keyakinan tersebut di kelas sehingga anak-anak bisa melihatnya dan mengingatkan mereka kalau tadi ya ketika kita melakukan kegiatan segitiga restitusi. Nah, ini mari kita berlatih membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, misal ya, peraturan kelas tidak boleh terlambat. Nah, kalimat tidak boleh terlambat itu kita buat menjadi kalimat positif. Misalnya datang tepat waktu. Sebelum waktunya. Itu bagus banget ya, benar. Atau berikutnya apa ya Bapak Ibu? Kita akan belajar, coba ya, saya akan tuliskan peraturan kelas. Banyak tapi Menurut Bapak Ibu aja yang penting ya anak-anak miliki di kelas peraturannya apa? Jangan sekolah lah ya, kelas aja dulu. Di kelas. Dilarang makan permen karet. Dilarang makan permen karet ya. Boleh. Silakan makan permen biasa. Kan positif yang positif. Nah,
ini yang salah dulu ya, peraturan yang salah. Tidak buang peraturan di sampah di kelas. Tidak buang sampah di kelas boleh. Iya, Oh, jadi lebih salah. ini yang salah dulu. Tidak buang sampah. Dilarang mencontek. Dilarang mencontek. Terus merokok. Dilarang mengejek teman. dilarang mengejek teman. Dilarang apa tadi teh Pak Yani? Dilarang Kontek. mencontek. Terus dilarang membuang sampah. Tadi udah buang sampah. Apa tadi kan? Mengejek teman. Mengejek teman. Ada lagi? Mengejek guru juga. Dilarang mengejek guru, boleh. Apa lagi? Penjabat. Gimana? Berikutnya? Dilarang makan permen karet, tidak buang sampah di kelas, dilarang mencontek, dilarang mengejek teman, dilarang mengejek guru. Menyontek, Bukan mencontek, Ya. menyontek kalau ada bahasa Indonesia ya. Menyontek Bukan bukan guru guru. bahasa Indonesia tadi yang ngomongin. Mohon maaf Bu Menyontek. Jenny. Nah, lagi dilarang apa lagi? Dilarang ribut di kelas, oke. Dilarang ribut di kelas. Gak rame kalau udah ribut. Kalau kayak kuburan, Bupi. Dilarang berantem di kelas gitu ya. Apa? Menggunakan bahasa Inggris sebanyak yang mereka bisa. Dari bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris itu yang Tapi udah bagus. Iya, bukan larangan. Ini yang jelek dulu, jadi Oh, yang jelek positif. Ini larangan Tapi larangan. kalau itu pun anggap negatif, bisa sih jadi kebajikannya menggunakan bahasa Indonesia. Berarti Cukupnya. dilarang bahasa semuanya ya. Indonesia. Bu Dewi gimana ya? Jangan. Kalau jangan buang buku ini, jangan mencoret-coret tembok misalnya, dilarang. Dilarang lari-lari di kelas boleh nggak? Dilarang ribut udah ya, dilarang mencoret-coret. Menyoret. Menyoret. Oh iya, dilarang mencoret. Menyoret. Bu, Nyoret. Dicek dulu sekali mencontek, menyontek. Kalau contoh itu kan kata dasarnya sontek. Sontek juga coret. Iya. Saya taunya sore Bu. Yang kita tahu sorek sama softtek. Pak Apal sore kok. Biasanya kan tahu kan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu udah jagoan, udah bisa tahu ya bahwa Iya, emang. kita mengubah apa yang tadinya berupa peraturan dengan kalimat negatif ya, kita mengubah menjadi kalimat positif. Itu tadi Pak Faris ya. Dilarang makan permen di kelas, berarti kalimat positifnya apa boleh? Dilarang makan permen karet. Sebaiknya Lebih baik makan tidak makan permen permen. plastik. Yang baiknya apa? Seyogianya. Dilarang makan permen karet. Seyogianya. Mungkin ini kan salah satu aja ya Bapak Ibu, makan permen karet misalnya, dilarang makan permen karet. Makan permen karet tidak membuat kamu Atau tahu pelajaran. Menjaga kebersihan gitu. makan ketika istirahat. Oh ya boleh Bu, bagus ya. Dilarang makan tadi pada itu udah keduluan. Peraturan dilarang makan permen karet di Beda kelas ya. Makan pada Waktu jam istirahat. pada jam istirahat boleh ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan buat kalimat Soalnya positifnya. di luar juga nggak boleh makan karet. Karet kan dibuang kemana-mana. Kita tulisnya di sini ya. Oh aduh, ini penuh gini ya. Udah benar Bu. Nah, lepasin aja sekalian. Nah, Kita ini karena tidak ada penghapus pakai tisu basah. Ini boleh dihapus kan ya? Jangan sampai nanti saya ngapus. Ini teh waktu SD. itu yang imunisasi kalau nggak salah ya. Yang imunisasi wali kota segala datang sini teh gini. Oh, sampai belum dia. kayak bilang. Udah lama sekali ya. Ya pokoknya ibu harus hafal data yang Bodo amat tanya Bu ya. Udah lama meren guys ini mah. Belum disalahkan loh. Bu. Tapi itu kan cuman warna sari, Pak. Nah tadi saya tulisin kalimat aslinya ya. Makan pada Tapi nulisnya di garisnya ya. sini ya. Makan pada waktunya ya. Pada waktu istirahat boleh. Ya kan mungkin bukan hanya permen karet ya, permen biasa juga kan. Terus tidak buang sampah di kelas.
Kelas yang bersih membuat kita nyaman belajar. Kelas yang berkeyakinan belajar. Bukannya Anda sopan kami menghargai gitu. Sopan kami segan. Dan berusaha menjaga kebersihan kelas boleh ya. Yang apa? Nanti. Pada saat ingat. Kelas yang bersih membuat kita nyaman. Ah ya. Kelas yang bersih. Buat Biasanya kebersihan sebagian dari iman. Kita kebersihan sebagian dari iman. Nah itu motor itu yang dibelokkan. Dilarang mencontek, berarti apa? Jujur ya Bapak Ibu ya? Percaya diri akan kerjaan. Oh, percaya diri. Kemudian jujur juga mungkin ya. Terus tidak dilarang mengejek teman, dilarang mengejek guru. Saling menghargai. Saling menghargai. sopan kami menghargai. Berkata sopan ya. Anda sopan kami bayar. Saling menghargai, berkata sopan ya. Itu kalau naik bis kota kan gitu. Terus apa lagi Bapak Ibu? Dilarang ribut di kelas. Menjaga ketertiban ya. Penting mental sehat. Masih Itu baru. masih kalimat Positif banget itu ya. Slogan baru. Terus dilarang mencoret-coret dinding. Jagalah kebersihan diri. Menjaga kebersihan gitu ya. Terus Itu tadi tidur, Buping katanya. dilarang tidur di kelas. Boleh. Jadi Sembilan kita ya. menikmati suara Dilarang kita. tidur. Itu Pak Yohanes tadi bilang. Itu kan nomor 6 sama nomor 8 sama. Sama. Nomor 8 Kalau apa? ada yang tidur itu saya. Oh iya, betul ada dilarang tidur. Maksud Pak Faris, Nah, salah itu mereka menikmati. Nah sekarang nomor berapa? Habis apa nanti kalimatnya apa nih? Dilarang tidur. Tidur lagi UKM. Ini suaranya Pak Faris enak. Apa jadinya kalimat positifnya? Dilarang tidur di kelas. Usia Anda belum cocok untuk meronda. Itu berarti malamnya begadang. Ah ya. Hargai waktu belajarmu. Oh iya, menghargai waktu belajar. Si ABD. Berapa harganya? sampai dengan 2 pagi. Tapi ada Siang, kan? sore. Mudah-mudahan. Ya, kita disupervisi dia tidur, Pak. Nah, dari sini Bapak Ibu, nanti setelah kita Pulang lagi. Atau malam? Oh. misalnya ya berbagai peraturan yang tadi kita sudah buat dari kalimat positif, kita bagi lagi Bapak Ibu. Jadi misalnya makan pada waktu istirahat, tadi datang tepat waktu, kelas yang bersih membuat kita nyaman, itu kita kelompokkan nih. Kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu? Menghargai waktu, menjaga ketertiban dan kebersihan, saling menghargai, berkata sopan, percaya diri dan jujur. Itu kita kelompokkan menjadi beberapa bagian besar. Kira-kira mana yang bisa kita kelompokkan? Kelas bersih dengan menjaga kebersihan di bawah itu ada. Ini ya, kelas yang bersih membuat kita nyaman Dengan yang kebersihan. dengan kebersihan. Berarti kata besarnya adalah kebersihan ya. Kebersihan. Oke. Kita akan buat ini bisa dengan menggunakan tabel Y gitu ya. Misalnya kayak gini Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas yang pertama adalah misalnya tadi menjaga kebersihan. Jadi dari berbagai peraturan itu kita buat menjadi lebih spesifik. Misalnya yang pertama adalah menjaga kebersihan. Nah, di sini nanti kita akan lihat di sini terdengar seperti terdengar aja. Terdengar misalnya ayo kita menjaga kebersihan. Terus tadi bisa lagi, kelas yang bersih membuat kita nyaman. Ayo kita menjaga kebersihan. Terus kelas yang bersih membuat kita nyaman. Itu terdengar ya, jadi kayak semboyan gitu, kayak ajakan lah, ayo kita menjaga kebersihan. Kemudian ada lagi di sini adalah terlihat, ya. Terdengar, terlihat, kemudian berperilaku. Jadi dengan ajakan tersebut kita akan melihat keadaan yang sudah kita ciptakan. Mungkin ketika kita menjaga kebersihan, maka kelas kita akan terlihat rapi misalnya.
bersih, Terima kasih siswa yang membaca. indah mungkin ya, wangi mungkin ya, Saya Pak, bisa kan? juga bilang. Mau bertanya atau mau memberikan masukan, boleh Bapak Ibu silakan. Tidak ada, silakan. Pak, cukup. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah mengerti ya bahasa Inggris. Luar biasa. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu untuk persediaan waktunya Bapak Ibu untuk kita bersama-sama belajar membuat keyakinan kelas, dan kita berharap bahwa dengan apa yang kita buat sekarang itu benar-benar bisa membangkitkan motivasi intrinsik anak. Karena saya rasa juga bahwa susah banget gitu. Kalau kita mau mereka belajar, terus mereka sih bilang nggak mau, ya kita susah. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Dijawab coklatnya